Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing saya yaitu Bapak Ayatullah Misal Musafi sebagai dosen pembimbing 1 dan Bapak Aji Ahmadi Sasmi sebagai dosen pembimbing 2 saya. Perkenalkan, nama saya Nazila Alfi Ramadhani dengan NIM 1713422011, mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, program studi Sarjana Terapan Akuntansi Sektor Publik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sidang akhir proyek saya yang berjudul Perancangan Standar Operasional Prosedur dan juga Pedoman Akuntansi Pengelolaan Kas pada Raudatul Atfal Nurul Amal Bekasi Timur. Pada bab pendahuluan saya akan membahas latar belakang. Latar belakang pada penelitian saya yaitu Raudatul Atfal merupakan lembaga PAUD yang berbasis Islam di bawah Kementerian Agama yang berstatus entitas non-laba. Jadi jumlah RA ini terus meningkat sehingga aktivitas operasionalnya dan juga pengelolaan kas pendidikan semakin besar. Nah, pengelolaan kas tersebut menuntut adanya transparansi dan juga akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Namun, dalam praktiknya masih banyak RA yang belum menerapkan pengelolaan kas secara tertib dan juga sesuai standar. Nah, salah satunya saja lembaga yang menghadapi kondisi tersebut yaitu RA Nurul Amal Bekasi Timur. Jadi, RA tersebut masih mengandalkan pencatatan manual menggunakan buku besar yang ditulis tangan dan juga operator tata usahanya tuh belum mempunyai background akuntansi sehingga menghadapi kesulitan dalam pencatatan kas. Nah, juga pengendalian internalnya belum optimal. Kepala sekolah masih terlibat dalam pengelolaan dan juga penerimaan pengeluaran kas. Maka dari itu dari latar belakang tersebut, proyek ini akan merancang standar operasional prosedur dan juga pedoman akuntansi pengelolaan kas pada RA Nurul Amal Bekasi Timur. Berdasarkan latar belakang tersebut, ada analisis kebutuhan yaitu RA tersebut membutuhkan standar operasional prosedur pengelolaan kas dan juga kebutuhan akan pedoman akuntansi untuk pengelolaan kas. Nah, tujuan proyek tersebut yaitu merancang standar operasional prosedur pengelolaan kas pada RA Nurul Amal Bekasi Timur dan juga merancang pedoman akuntansi pengelolaan kas pada RA Nurul Amal Bekasi Timur. Nah, bab 2 kajian pustaka saya, yaitu kajian teori saya, yaitu pertama saya menggunakan sistem informasi akuntansi, yang kedua saya menggunakan organisasi non-laba, yang ketiga yaitu ada pengelolaan kas, yang keempat itu ada penerimaan dan pengeluaran kas, lalu ada ISAK 335, lalu ada pengendalian internal, lalu juga ada standar operasional prosedur yang dimana komponen SOP tersebut itu menurut Istiqomah 2023 yang terdiri dari nama dan juga nomor SOP, tujuan, ruang lingkup, pihak yang terlibat, kualifikasi pegawai, peralatan dan perlengkapan, pencatatan dan pendataan, langkah kerja. Nah, langkah kerja ini akan ada penilaian kebutuhan, juga analisis komponen dan juga pemilihan langkah kerja. Setelah itu ada kajian teori pedoman akuntansi. Nah, komponen pedoman akuntansi saya sendiri, penelitian ini yaitu menurut Sida Butar tahun 2025 di mana pedoman tersebut akan berisi tujuan pedoman akuntansi, referensi standar akuntansi, ruang lingkup pedoman akuntansi, perlakuan akuntansi, daftar akun, ilustrasi dan format Microsoft Excel dan penerimaan kas dan juga pengeluaran kasnya. Nah, model ADI yang saya terapkan pada penelitian ini yaitu akan ada analisis, desain, dan development. Nah, pada penelitian ini dibatasi sampai tahap development. Nah, setelah itu ada analisis pieces. Nah, analisis pieces ini uh, analisis sistem yang digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan dan juga kebutuhan sistem melalui aspek performance, informasi, ekonomi, kontrol, efisiensi, dan service. Jadi, analisis pieces ini digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan pengelolaan kas pada RA Nurul Amal, sehingga produk yang dirancang itu akan sesuai dengan kebutuhan lembaganya. Nah, matriks proyek terdahulu saya yaitu saya
lihat dari penelitian terdahulu Joy Sidabutar tahun 2025, ada Fadila Aprilia tahun 2025, dan juga ada Dik-Dik Maulana tahun 2024, di mana mereka membahas pedoman akuntansi dan juga SOP pengelolaan kas untuk meningkatkan akuntabilitas dan juga meningkatkan alur sistematis penerimaan dan juga pengeluaran kasnya. Nah, setelah itu ada solusi yang saya tawarkan, model solusi yang saya tawarkan itu dikembang dalam penelitian ini berdasarkan referensi penelitian terdahulu berupa perancangan SOP dan juga pedoman akuntansi pengelolaan kas. Dengan outputnya itu akan berupa buku SOP dan juga pedoman kas. Nah, SOP ini disusun berdasarkan tadi kajian teori seperti komponennya itu nama, nomor, tujuan, ruang lingkup, pihak yang terlibat, perlengkapan, pencatatan, dan juga langkah kerja. Sedangkan pedoman akuntansinya itu akan mencangkup tujuan referensi, standar, ruang lingkup, perlakuan akuntansi, daftar akun, serta ilustrasi jurnal, serta Microsoft Excel, penerimaan, dan juga pengeluaran kasnya. Nah, fokus proyek saya ini akan merancang standar operasional prosedur pengelolaan kas dan juga merancang pedoman akuntansi pengelolaan kas. Pada bab 3 metodologi penelitian saya, tempat pelaksanaan proyek saya yaitu dilaksanakan di RA Nurul Amal karena pengelolaan kasnya masih menghadapi kendala seperti tadi pencatatannya masih manual, dokumen transaksinya belum sistematis, belum adanya SOP, terus juga pedoman akuntansi dan juga pedoman akuntansi terus lemahnya pengendalian internal. Nah, sumber dana dari RA ini tuh dari SPP, dari biaya pendaftaran, dan juga dari BOP PAUD yang penerimaan kasnya itu sekitar 20 sampai 45 juta per tahun. Nah, langkah-langkah dalam pelaksanaan proyek saya yaitu ada analisis, desain, sama development, di mana di tahap analisis saya itu akan adanya pengumpulan data dengan wawancara kepala sekolah dan juga operator sekolah. Nah, yang kedua itu akan ada analisis pieces berdasarkan performance, information, economic, control, efisiensi, dan service, di mana outputnya itu akan ada kebutuhan akan SOP dan juga pedoman akuntansi. Setelah itu saya ada tahap desain, di mana tahap desain itu ada perancangan SOP dengan penilaian kebutuhan dan juga analisis komponen SOP dan juga pemilihan langkah kerja. Setelah itu ada perancangan pedoman akuntansi sesuai dengan komponen pedoman tersebut. Jadi outputnya itu akan ada desain SOP dan juga desain pedoman akuntansi. Setelah itu ada tahap development, di mana tahap development itu saya mengembangkan desain SOP tersebut dan juga desain pedoman akuntansi secara lengkap. Nah, outputnya itu akan ada buku SOP dan juga pedoman akuntansi pengelolaan kas. Nah, setelah itu di tahap pengembangan juga akan ada sosialisasi SOP dan juga pedoman akuntansi pengelolaan kas tersebut kepada pihak RA Nurul Amal. Nah, hasil dari sosialisasi itu akan ada hasil evaluasi SOP dan juga pedoman akuntansi pengelolaan kas. Nah, setelah itu akan ada data primer saya, yaitu jadi data primer saya itu wawancara dengan kepala sekolah dan juga operator tata usaha RA Nurul Amal terkait pengelolaan kas dan juga penerimaan kas. Nah, jadi informan saya itu ada kepala sekolah, operator tata usaha, dan juga guru. Nah, alasan saya memilihnya itu karena kepala sekolah itu berperan mengawasi pengelolaan kasnya kan. Setelah itu ada operator tata usaha yang berperan mengelola administrasi keuangan sekolah, terus juga ada guru yang berperan mengajukan kayak pengajuan dana gitu. Lalu ada data sekunder saya itu saya dapatkan berupa buku penerimaan dan juga pengeluaran kasnya, terus juga ada kartu SPP, ada struktur organisasi RA-nya juga. Nah, lalu setelah itu material proyek yang saya gunakan itu akan ada laptop, Microsoft Word, Microsoft Excel, Canva, dan juga Draw.io. Nah, jadi jadwal proyek saya itu yang pertama itu saya sudah melakukan penyusunan proposal. Nah, lalu habis itu ada pengambilan data di bulan April, analisis desain juga di bulan April. Nah, development ini di bulan April sampai bulan Mei, dan di bulan Mei saya sudah melakukan sosialisasi, dan di bulan
Juni saya melakukan seminar hasil dan nanti di akhir ada pengumpulan laporan hasil. Nah, setelah itu ada bab 4 yaitu hasil dan pembahasan saya, di mana berdasarkan pelaksanaan tahapan proyek saya pada bab 3, yang tahap pertama itu ada analisis, di mana analisis saya itu pengumpulan data melalui wawancara. Nah, data yang pertama itu data terkait rancangan SOP pengelolaan kas. Nah, berdasarkan hasil wawancara saya, pengelolaan kas di RA Nur Amal ini masih belum memiliki SOP yang tertulis, sehingga prosedur penerimaan kasnya masih sesuai dengan kebiasaan yang berjalan, sehingga dokumen pengajuan dan juga pengarsipan buktinya transaksinya itu belum lengkap dan belum sistematis serta pengendalian internalnya masih lemah. Nah, terus habis itu ada data terkait rancangan pedoman akuntansi pengelolaan kas. Nah, jadi berdasarkan hasil wawancara juga, nah pencatatan penerimaan sama pengeluaran kas itu masih dilakukan secara manual menggunakan buku yang berbeda-beda dan juga berbasis kas, yaitu transaksinya dicatat saat uang diterima dan juga dikeluarkan. Nah, selain itu, bukti transaksi belum tersimpan dengan rapi dan sekolah juga belum menyusun laporan keuangan secara lengkap. Nah, berikut ada dokumentasi wawancara saya kepada pihak RA Nurul Amal. Nah, tahap selanjutnya itu ada tahap analisis berdasarkan analisis Pieces. Nah, ini tuh bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan serta kebutuhan pengguna secara mendalam. Hasil analisis tersebut uh, akan menjadi pengembangan solusi sesuai dengan kebutuhan, di mana analisis pieces terkait rancangan SOP pengelolaan kas yang pertama itu di bagian performance, di mana penerimaan sama pengeluaran kas ini kan masih belum memiliki alur yang jelas, kayak masih dapat dilakukan oleh siapa saja, maka peluangnya itu akan menetapkan pihak khusus yang bertanggung jawab agar tugasnya itu jelas. Nah, beban kerjanya jadi seimbang gitu. Habis itu ada analisis information, di mana informasi transaksi kasnya itu belum terdokumentasi lengkap. Nah, kwitansinya tuh masih kwitansi tunai itu nggak diarsipkan. Nah, sedangkan kalau transfer itu mengandalkan bukti transfer saja. Nah, maka peluangnya itu menambahkan prosedur pengarsipan dokumen transaksi secara fisik maupun juga digital agar mudah ditelusuri. Terus abis itu secara ekonomi, nah pencatatan keuangannya kan masih manual, terus menggunakan beberapa buku kan. Nah, secara terpisah. Jadi peluangnya itu memanfaatkan Microsoft Excel agar datanya itu lebih efisien pencatatannya. Terus abis itu ada secara kontrol di mana pengendalian internalnya masih lemah karena belum ada pemisah tugas yang jelas serta bukti transaksinya juga belum diarsipkan. Terus habis itu peluangnya itu uh, akan memberikan penjelasan pengendalian internal untuk mendukung pemisahan tugas dan otorisasi serta juga ada pengarsipan bukti transaksi berupa Google Drive gitu. Nah, efisiensi itu pengelolaan kasnya itu masih belum maksimal. Jadi karena belum memiliki SOP yang baku sebagai pedoman. Jadi di sini menyusun SOP sederhana, peluangnya sesuai dengan prosedur yang berjalan dengan konsep pengendalian internal. Terus abis itu ada service, di mana layanan administrasi pembayaran masih melibatkan guru, kepala sekolah, sehingga sering membingungkan. Maka dari itu, peluangnya itu menyediakan pihak khusus administrasi agar layanan lebih terarah, mengurangi kebingungan dan juga meningkatkan akuntabilitas. Terus abis itu ada analisis pieces terkait rancangan pedoman akuntansi pengelolaan kas, di mana pada proses saat ini pencatatannya itu penerimaan kas masih sederhana, belum terstruktur. Maka dari itu peluangnya itu membuat format pencatatan berbasis Microsoft Excel agar pencatatannya lebih teratur. Informasinya juga keuangan itu belum lengkap dan bukti transaksi belum terdokumentasi dengan baik. Maka menyusun pedoman akuntansi dan dokumentasi bukti transaksi digital. Terus abis itu secara ekonomi pencatatan keuangannya masih dilakukan manual menggunakan beberapa buku. Jadi menyediakan format pencatatan kas digital menggunakan Microsoft Excel. Nah,
Terus kontrolnya juga pencatatan penerimaan kas masih melibatkan beberapa pihak sehingga pengendalian pencatatannya belum optimal. Nah, jadi yang menetapkan pihak yang bertanggung jawab dalam pencatatan kas agar lebih terkontrol. Terus abis itu ada format pencatatannya masih belum baku sehingga proses pencatatan kurang efisien dan juga berpotensi tidak konsisten. Nah, jadi menyediakan format pencatatan yang sederhana juga konsisten dan mudah digunakan. Nah, serta habis itu ada service. Jadi, pengguna masih mengalami kesulitan memahami debit dan kredit dalam pencatatan kas, Mas. Maka dari itu, peluangnya itu menyusun pedoman akuntansi sederhana yang dilengkapi contoh pencatatan dan juga ilustrasi jurnal. Nah, tahap pelaksanaan berikutnya itu ada tahap desain. Nah, tahap desain ini, desain pengelolaan kas ini yang pertama itu ada penilaian kebutuhan. Nah, berdasarkan hasil analisis tersebut, terdapat 4 SOP yang perlu dirancang, yaitu SOP penerimaan kas, pendaftaran murid baru, habis itu ada SOP penerimaan SPP, penerimaan dana BOP, terus dan juga pengeluaran kas operasional sekolah. Terus habis itu ada analisis komponen SOP dan juga pemilihan langkah kerja di mana perancangan SOP ini dilakukan berdasarkan komponen SOP dan juga prinsip pengendalian internal pada bab 2 seperti pemisahan tugas, penggunaan bukti transaksi, pencatatan sistematis dan mekanisme pengawasan. Berikut desain SOP pengelolaan kas yang terdiri dari nomor dokumen, terus habis itu ada nama SOP, tujuan, ruang lingkup pihak yang terlibat, kualifikasi, peralatan dan perlengkapan, pencatatan, pendataan langkah kerja dan juga ini flowchart langkah kerja yang ada peran tugas masing-masing. Nah, setelah itu ada tahap desain, di mana tahap desain itu desain pedoman akuntansi pengelolaan kas ini perancangannya mengacu pada komponen pedoman akuntansi pada bab 2 yang meliputi ada tujuan pedoman, referensi, ruang lingkup pedoman. Nah, pedoman ini akan mengatur pencatatan, penerimaan, dan juga pengeluaran kas yang mencangkup definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan, serta dilengkapi ada daftar akun, ilustrasi penjurnalan, dan juga format pencatatan kas berbasis Microsoft Excel. Nah, pada tahap development ini, SOP mulai dikembangkan yaitu sesuai dengan langkah kerja di mana tujuan ada tahap tujuan yaitu membantu pegawai RA memahami peran tugasnya, terus juga membentuk alur kerja yang guna memperkuat pengendalian internal serta meningkatkan akuntabilitas. Nah, di sini ada uh, tahap pengembangan penerimaan kas dan dari pendaftaran murid baru. Nah, uh, di sini langkah kerja pertama itu dimulai dari pihak yang terlibat. Pihak yang terlibat itu ada orang tua, bendahara, kepala sekolah. Nah, terus abis itu di mana orang tua itu mulai mengisi biodata murid, terus biodata murid tersebut habis itu membayar biaya pendaftaran, terus ada uang yang dikeluarkan kas, terus habis itu ada kwitansi, habis itu ada yang dimana bendahara membuat tagihan pendaftaran, terus habis itu ada membuat kwitansi, bendahara membuat kwitansi pembayaran, terus habis itu uh, kwitansi pembayaran tersebut dirangkap dua, jadi kwitansi untuk orang tua satu lembar, kwitansi untuk arsip sekolah satu lembar. Nah, jadi habis itu men-scan kwitansi dan diunggah ke Drive. Terus habis itu bendahara juga mencatat jurnal penerimaan kas. Habis itu jurnal penerimaan kas tersebut direkap masuk ke rekap penerimaan pendaftaran murid baru setelah itu mendatangani rekapitulasi. Nah, habis itu rekapitulasinya itu diberikan kepada kepala sekolah. Nah, kalau sudah sesuai atau disetujui, kepala sekolah bisa menandatangani. Namun bisa juga ketika ditolak itu maka ada pemberitahuan penolakan, terus habis itu bendahara harus merekap atau membenarkan revisi tersebut dan merekap kembali ke dalam penerimaan pendaftaran murid barunya tersebut sesuai revisi.
Setelah itu ada tahap development yaitu SOP penerimaan kas dari SPP. Nah, jadi sama tujuannya itu untuk memahami peran tugas dan tanggung jawab masing-masing dan juga membentuk alur kerja yang tertib. Nah, ruang lingkupnya itu nanti akan membahas penerimaan kas dari yang berasal dari pembayaran SPP. Nah, terus habis itu kualifikasinya itu, nah bendahara itu harus memahami tata cara pencatatan keuangan. Terus perlengkapannya itu ada laptop, alat tulis, media, penyimpanan digital. Terus ada pencatatannya itu ada kartu SPP, bukti transaksi pembayaran SPP, jurnal penerimaan kas, rekap penerimaan kas, dan juga arsip digital berupa link drive. Nah, jadi langkah kerja yang pertama itu ada pihak yang terlibat, orang tua, bendahara, sama kepala sekolah. Nah, di mana tahap pertama itu orang tua murid membayar SPP, mengeluarkan kas, dan juga mengeluarkan kartu SPP murid. Nah, setelah itu bendahara menerima kas dari kartu dan kartu SPP murid, lalu mulai menulis tanggal, nominal, pembayaran, dan paraf pada kartu SPP murid, serta membuat kwitansi dua rangkap, di mana kwitansi tersebut yang satu akan diberikan kepada orang tua murid, dan juga kartu SPP diberikan kepada orang tua murid, dan satu kwitansinya tersebut akan di-scan dan diunggah ke Drive. Terus setelah itu bendahara mencatat jurnalnya, jurnal penerimaan kas. Nah, terus habis itu merekap penerimaan pembayaran SPP. Terus habis itu mendatangani rekapitulasi. Nah, setelah itu kepala sekolah meninjau rekapitulasi tersebut, udah setuju atau belum. Kalau sudah setuju, uh, kalau misalnya belum setuju, adanya pemberitahuan penolakan. Terus abis itu mendatangi rekapitulasi. Nah, rekapitulasi tersebut selesai habis itu. Setelah itu ada tahap development penerimaan kas dari BOP, di mana uh, ini untuk meningkatkan tanggung jawab staf sekolah sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan juga meningkatkan transparansi dan pengendalian internal dalam pengelolaan dana BOP. Jadi ini akan ruang lingkupnya itu akan membahas tentang penerimaan kas yang berasal dari uh, BOP PAUD. Nah, sesuai dengan dasar hukum peraturan pemerintah pendidikan nomor 8 tahun 2025 tentang bantuan operasional penyelenggaraan BOP, di mana pihak yang terlibat itu akan ada bendahara, kepala sekolah, ketua komite, dinas pendidikan. Nah, terus abis itu uh, langkah kerja yang pertama itu bendahara itu dan kepala sekolah itu mengadakan rapat penyusunan RKAS. Nah, akan menjadikan draft RKS. Nah, draft tersebut akan direview oleh kepala sekolah, terus habis itu disetujui secara internal. Terus habis itu uh, jika tidak, setelah itu ada uh, mendiskusikan kepada ketua komite. Nah, jadi draft RKS itu didiskusikan. Nah, jika sudah sesuai, uh, akan ada draft hasil diskusi. Nah, jika tidak sesuai atau ditolak, ada pembahasan perbaikan atau revisi. Jadi si bendahara itu harus merevisi draft tersebut. Namun jika sudah sesuai, lanjut ke RKS tersebut disubmit ke Arkas. Nah, setelah itu Dinas Pendidikan mengkaji RKS tersebut, terus habis itu setuju atau tidak. Kalau RKS disahkan, itu akan mengirim dana BOP-nya. Nah, bendahara sekolah akan menerima dana BOP-nya itu. Terus habis itu mencatat penerimaan, jurnal penerimaan, terus selesai. Namun jika ditolak, yaitu ada perbaikan lagi, dikembalikan kepada bendahara yang harus merevisi draft RKS tersebut. Nah, terus habis itu ada development SOP pengeluaran kas untuk kegiatan operasional sekolah, di mana uh,
tujuannya itu untuk membantu pegawai RA memahami peran tugasnya, tanggung jawab, dan juga membentuk alur kerja yang tertib untuk pengendalian internal akuntabilitas. Nah, ruang lingkupnya itu mm, pengeluaran kas untuk kegiatan operasional sekolah. Nah, di sini ada pemohon, ada guru atau staf, ada bendahara sekolah, ada kepala sekolah. Jadi, langkah kerjanya itu di mana pemohon itu akan memulai dengan mengisi form pemohonan pengeluaran kas. Nah, form permohonan pengeluaran kas tersebut uh, ditinjau oleh kepala sekolah. Nah, kepala sekolah itu setuju atau enggak. Kalau misalnya enggak setuju, ada proses pemberitahuan penolakan. Nah, terus si pemohon bisa mengajukan ulang lagi. Sedangkan kalau sudah setuju, kepala sekolah akan menandatangani form tersebut. Nah, form tersebut udah sesuai, baru nanti ke bendahara. Bendahara akan mengajukan form tersebut dan mengeluarkan kasnya. Nah, ada bukti pengeluaran kas. Nah, di scan buktinya, unggah ke drive, terus abis itu mencatat jurnal pengeluaran kas. Nah, jurnal pengeluaran kas itu udah selesai direkapitulasi, maka di abis itu selesai. Nah, pada tahap development pedoman akuntansi ini berdasarkan bab 2 sebelumnya, maka daftar isi pengembangannya itu ada cover sama daftar isi, dan daftar isinya tersebut akan berisi, bukunya itu akan berisi tujuan, referensi, ruang lingkup, penerimaan kas, ada definisi pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan, dan pengeluaran kas, ada definisi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan, terus ada daftar akun, ilustrasi jurnal penerimaan sama pengeluaran kas, serta ada format pencatatan Microsoft Excel-nya. Nah, pada tahap development ini dilakukan sosialisasi produk kepada RA Nurul Amal. Pada tahap ini, rancangan sosialisasi produk tersebut uh, dilakukan sosialisasi pada tanggal 15 Mei tahun 2026. Nah, sosialisasi tersebut menjelaskan alur prosedur penerimaan sama pengeluaran kas, serta penggunaan format pencatatan berbasis Microsoft Excel, serta ilustrasi jurnal akuntansinya. Berikut ada dokumentasi sosialisasi. Setelah itu ada hasil uji coba produk atas sosialisasi, di mana semua produk ini kepala sekolah, operator sekolah, dan guru menyatakan sesuai. Namun pada tahap produknya diterapkan pada lingkungan lembaga, mereka memberikan saran di mana menyatakan perlunya video pembelajaran pencatatan kas menggunakan Microsoft Excel agar dapat dipelajari kembali saat mulai diterapkan. Jadi, saya peneliti menindaklanjuti dengan menyediakan video pembelajaran mengenai cara pencatatan kasnya menggunakan Microsoft Excel yang dapat diakses melalui barcode pada halaman belakang modul. Nah, berikut luaran produk saya, yaitu buku SOP pengelolaan kas dan juga buku pedoman akuntansi pengelolaan kas yang dapat secara digital agar mempermudah, dan juga ada secara fisiknya pada lampiran. Nah, bab 5 penutup saya itu, di mana kesimpulannya itu penelitian ini bertujuan untuk merancang standar operasional dan juga pendoman pengelolaan kas. Nah, terus tahapannya itu meliputi analisis, desain, sama development. Nah, hasil penelitian ini yaitu berupa buku pengelolaan kas dan juga buku pedoman akuntansi pengelolaan kas yang telah disesuaikan sama kebutuhan sekolah. Nah, berdasarkan hasil sosialisasi dan evaluasi uji coba, kedua produk dinilai sesuai dengan kebutuhan, mudah dipahami, serta membantu proses pengelolaan pencatatan kas secara efektif. Selain itu, sebagai tindak lanjut atas saran pihak sekolah, peneliti menyediakan video pembelajaran kas menggunakan Microsoft Excel yang dapat diakses melalui barcode pada halaman belakang buku untuk mendukung proses penerapan produk. Nah, implikasi teoritisnya ini, peneliti ini
penelitian ini berupa pengembangan rancangan SOP dan juga pedoman akuntansi, di mana penggunaan analisis pieces ini menunjukkan bahwa pengelolaan kas tidak hanya berfokus pada pencatatan keuangan, tetapi juga ada aspek efisiensi, pengendalian, dan juga pelayanan administrasi. Selain itu, hasil penelitian dapat menjadi referensi pengembangan SOP dan juga pencatatan keuangan sederhana bagi lembaga maupun organisasi nirlaba lainnya. Secara implikasi praktisi, yaitu bagi Nurul Amal sendiri akan membantu sekolah dalam menerapkan pengelolaan kasnya lebih terstruktur melalui SOP, flowchart, dan juga format pencatatan Microsoft Excel sehingga administrasi keuangannya jelas dan tertata. Nah, sedangkan bagi sekolah sejenis penelitian ini dapat jadi acuan dalam menyusun SOP dan juga pedoman akuntansi pengelolaan kas sesuai dengan kebutuhan sekolah. Dan juga bagi dinas pendidikan, ini jadi tempat pertimbangan untuk mendukung pengelolaan administrasi pencatatan keuangan pada lembaga pendidikan anak usia dini. Nah, keterbatasan dalam penelitian ini, produk ini hanya dirancang pada hanya sampai tahap development sehingga belum dilakukan implementasi dan evaluasi penggunaan secara menyeluruh. Proyek juga hanya uh, fokus pencatatan penerimaan sama pengeluaran kas berbasis kas serta belum dilengkapi laporan keuangan. Nah, terus penelitian hanya melibatkan pihak internal sekolah dan juga belum melibatkan pihak eksternal terkait pengelolaan kas. Nah, rekomendasi selanjutnya proyek selanjutnya dapat melanjutkan tahap implementasi dan evaluasi untuk mengetahui efektivitas penggunaan produk. Nah, juga pengembangan berikutnya dapat menggunakan basis akrual agar penyajian laporan keuangannya lebih lengkap. Terus abis itu penelitian selanjutnya dapat melibatkan pihak eksternal seperti orang tua murid dan juga dinas pendidikan agar produknya lebih optimal. Nah, terima kasih atas pemaparan sidang akhir saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.